Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Tak lupa kita juga terus mematuhi protokol kesehatan 3M. Jangan lupa ya, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Kali ini setiap hari Senin mulai dari jam 9 sampai jam 10 kita ada komunikasi bisnis dengan Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Nanti juga ada beberapa narasumber yang sudah join lewat Zoom, partisipan-partisipan yang juga boleh dibilang ini asam garam soal dunia bisnis juga nanti akan kita ajak ngobrol satu persatu. Tema kita yaitu tentang brand equity, seluk-beluk mengukur brand merek Anda. Di mana komunikasi bisnis ini juga disiarkan di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Saya coba cek di Zoom apakah Pak Roni sudah join, sepertinya belum karena informasi tadi saya di chat kalau ada kendala dengan laptopnya, jadi dicoba menggunakan HP. Baik, sambil menunggu Pak Roni, saya sapa dulu yang sudah terhubung lewat Zoom. Ada Pak Denis Firmansyah Afsa dan juga Julek. Julek ini Bapak atau Ibu? Saya baru tahu hari ini nih. Selamat pagi Pak Denis, Bapak atau Ibu Julek? Selamat pagi. Sebentar, suaranya belum muncul ini. Bisa dibantu ini sahabat-sahabat di redaksi? Oh, belum muncul ya? Pak Denis, mohon maaf, informasinya di perangkatnya Pak Denis ini emang yang masih di mute ini. Nggak muncul ya? Bentar, kita cek sebentar. Apakah mungkin dari sini ya? Oke. Baik, saya coba ke Pak atau Ibu Julek ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oh, Ibu, mohon maaf, Bu. Bu Julek ya. Ini kalau Bu Juleknya suaranya muncul berarti mungkin Pak Denis mungkin bisa di setting lagi begitu ya, bisa suaranya bisa muncul karena videonya yang muncul ini. Sambil nanti kita menanti kehadiran atau joinnya Pak Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting. Bu Julek, boleh tahu baru pertama kali join ini ya di komunikasi bisnis ya. Bu Julek, ini aktivitasnya apa ini, Bu? Enggak, Pak, saya udah sering ikut, cuma gitu. tak ganti-ganti jenenge. Ini kalau ganti nama ini berarti perlu ini syukuran atau tahlilan gitu ya. Tumpengan lah istilahnya. Iya. Sudah rutin kok, Pak. Sudah rutin ya. Biasanya pakai nama apa ya? Saya kok lupa ya. Oh, kadang-kadang pakai Ju. Oh gitu. Baik. Ini Iya. Bu Julek, panggilannya Julek gitu ya. Saya nyebutnya kok agak-agak gimana gitu, Julek. Padahal beauty sebenarnya. Iya. Bu Julek ini aktivitasnya apa, Bu? Aktivitasnya OL shop, Pak. All shop. Itu brand sendiri Iya. atau brand orang lain? Oh, dropshipper. Oh, dropshipper. Berarti brand-brand dari Iya. perusahaan yang lain begitu ya. Sampai sejauh ini Iya, dari bagaimana? teman ke teman aja. Gitu. Baik, sampai sejauh ini bagaimana untuk omset dan juga bisnisnya lancar? Lancar lah. Alhamdulillah kalau lancar. Baik, Bu Julek terima kasih ya tetap bergabung lewat Zoom. Sepertinya saya sudah tersambung juga dengan Pak Roni. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Roni. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Panji. Alhamdulillah bisa tergabung meskipun hanya lewat HP, tapi yang penting bisa keep kontak gitu ya. Jadi ini posisi di rumah atau sudah di kantor atau bagaimana Pak Roni? Saya ini tadi di tengah jalan karena ada macet, saya berhenti dulu. Oh begitu. Baik. Ya Pak Roni, terkait dengan tema yang kita bahas untuk pagi hari ini adalah brand equity, seluk-beluk mengukur brand Anda. Bisa dijelaskan lebih jauh nih Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kita seringkali akhir-akhir ini mendengar orang bicara tentang brand.
terus brand equity. Apa sih brand equity itu, bagaimana ngukurnya, terus apa manfaatnya, dan sebagainya. Saya ingin jelaskan satu persatu. Dulu perusahaan itu diukur berdasarkan asetnya. Nah, aset itu terutama adalah aset yang fisik. Maka kepemilikan properti lah ya, dan jenis-jenis itu menjadi mengedepankan. Tetapi sekarang ini agak berbeda. Sekarang ini justru dilihat bahwa brandnya itu cukup baik apa enggak. Bahkan nilai brandnya itu bisa melebihi dari nilai aset. Gampangnya begini, banyak perusahaan yang sekarang kalau diukur aset fisiknya kecil banget, gitu. Tetapi karena namanya sudah sangat besar, sehingga banyak sekali transaksi yang terjadi, sehingga brand itu kemudian menjadi yang utama, yang menyebabkan mereka eh, dapat selalu menghasilkan dana, menghasilkan uang melalui transaksi-transaksi. Nah, karenanya brand itu kemudian diukur, gimana sih, apa sih manfaatnya, gitu. Terus kemudian bagaimana cara saya bisa mengukur, bagaimana saya tahu bahwa brand saya ini sudah baik apa enggak. Itu adalah contohnya. Nah, hari ini kita ingin membongkar hal itu, Mas Panji. Kita ingin coba bahas. Oke, Saya kira itu. baik. Di awal sudah dikasih kisi-kisi mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu brand equity, seluk-beluk mengukur brand Anda. Dan saya coba untuk terhubung kembali dengan Pak Denis Firmansyah. Pak Denis, mudah-mudahan tidak ada kendala komunikasi ya. Halo Pak Denis. Iya. Kecil suaranya Pak Denis. Iya, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Denis Firmansyah. Baik, saya kembali ke Pak Roni. Pak Roni, tadi sempat disinggung di awal mengenai seluk-beluk mengukur brand Anda. Kalau boleh diibaratkan, apakah misalnya pemain pemula atau istilahnya itu produk-produk pionir itu apakah bisa dikatakan menjadi sebuah apa ya, bisa dikatakan otomatis brand itu cepat terangkat dan melekat di masyarakat. Misalnya kalau contoh AMDK kita menyebut merek tertentu, padahal AMDK-nya kan macam-macam gitu ya. Kemudian kalau untuk contoh ini ya, ini maaf jadi istilahnya kayak pembalut wanita, kita menyebut merek tertentu, padahal banyak merek-merek sejenis. Tapi setelah saya coba cek-cek ternyata mereka ini adalah pionir untuk produk-produk tersebut. Apakah ini bisa menjadi sebuah garansi atau jaminan begitu Pak Roni? Jadi begini, Mas. Ketika kita bicara tentang brand, itu ada banyak elemen yang di dalamnya, termasuk yang kalau kita ngomong brand pionir, itu adalah eh, apa namanya, kualitas, trust. Jadi rasa yakin para pelanggan terhadap produk barang atau jasa itu yang kemudian menyebabkan keyakinan itu kan tumbuh terus sehingga dia bisa menjadi bahkan brand ambassador kita. Mereka akan menceritakan kepada orang lain, mereka akan secara sederhana itu kemudian memberikan endorsement, mengenalkan produk kita, mengatakan pada orang lain, beli loh produk ini karena saya mengalami begini-begini. Nah, trust itu dibangun akibat biasanya kualitas. Kualitas itu adalah kualitas barang, kualitas produknya ya, dan kemudian kualitas layanan. Nah, yang sangat nempel pada orang pada umumnya adalah kualitas layanan. Kenapa? Kualitas barang itu kadang-kadang di titik tertentu itu ya mirip-mirip lah gitu. Tetapi ketika orang merasa bahwa layanannya baik, sentuhan manusianya baik, maka itu akan lebih nempel, membuat dia akan lebih mudah untuk endorse ke orang lain. Nah, hal ini yang secara terus-menerus itu akhirnya menjadi semacam snowball, bergulir terus dan makin lama makin membesar. Nah, itu yang menyebabkan muncullah brand yang kemudian kita bilang, ini luar biasa nih, bagus. Nah, karena bagus, lama-lama kan dia jadi market leader.
Nah, bahayanya bagi market leader ini suatu saat ketika semua orang sudah mengenalnya, maka dia akan menjadi generik. Saya masih ingat gitu, ketika kecil gitu ada temannya kakak saya ngomongnya, maaf saya sebut brand gitu ya, Kodakmu merek apa? Kodak itu sendiri adalah merek sebetulnya kan. Yang dia maksud kalau dalam bahasa kita sekarang adalah kameramu merek apa? Atau dalam sehari-hari kita sekarang kalau teman-teman gitu ya ngomong, odolmu ada nggak? Gitu. Atau odolmu merek apa? Nah, odol sendiri itu sebetulnya adalah merek. Nah, brand yang sangat kuat itu tanpa disadari suatu saat itu bisa menjadi dalam tanda kutip generik. Karena itu tadi disebut AMDK. Ketika Mas Panji menyebut AMDK, silakan pergi ke restoran atau kafe manapun, bilang aja, minta nama AMDK itu. Tapi ada kecenderungan ketika kita diberi brand yang lain, nggak sakit hati juga. Nggak apa-apa. Iya, benar. Kenapa? Itu namanya menjadi generik. Nah, pertanyaan, ketika sudah menjadi generik, apakah itu membahayakan? Tergantung, ada dua. Yang pertama, sebetulnya kalau menjadi generik, menjadi baik. Tetapi ada bagian di dalam marketing itu bahwa kita harus selalu bertumbuh, kita harus selalu memperbaiki diri. Kita harus selalu berubah sesuai konteks. Nah, kalau kita tidak melakukan hal yang seperti itu, maka bisa jadi kita akan disalib oleh brand yang baru. Dengan pendekatan-pendekatan yang baru, dengan tawaran-tawaran yang baru. Nah, itu ada risikonya di sana. Itu Mas Panji kira-kira. Baik, ya Pak Roni. Dan saya coba komunikasi kembali dengan Pak Denis ini. Pak Denis. Oke, Pak Denis. Chief Dennis suaranya belum muncul tuh. Iya, betul. Saya juga dapat chat dari beliau. Ini coba lewat HP, tapi saya cek-cek lagi. Sebenarnya untuk ikonnya itu tidak ada masalah, tidak warna merah, baik video maupun audio, tapi suaranya nggak muncul ini. Kenapa ini? Pak Denis, saya coba lagi. Halo? Baik. Sambil menunggu untuk partisipan-partisipan yang lain, Pak Roni, dan juga untuk sahabat pendengar, kita jeda dulu ya untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun, istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat mata adalah jendela dunia, untuk itu rawat dan sayangilah mata Anda. Konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai 9 malam. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma. Tetap memakai masker,
jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 787 9857 atau 031 9978 2000. 031 787 9857 atau 031 99 78 2000 extension 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Satrio Wibowo bin Mujarim. Satrio Wibowo bin Mujarim dulu tinggal di Dusun Wadang, RT 1 RW 4, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Satrio Wibowo bin Mujarim, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini ya, 5 Oktober 2020 hari Senin jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry, Histori Surabaya Entertainment HSE mengadakan pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta 16 sampai 18 Oktober 2020 di Hotel Aston, Sidoarjo. Puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta dimeriahkan juga dengan show tunggal dari Paras Asri, live music, dan talk show sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari. Dengan one gate system dilakukan screening di pintu masuk, ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Cara tanggalnya ya, mulai 16 sampai 18 Oktober 2020 di Hotel Aston Sidoarjo. Informasi silakan Anda hubungi Sultan 0853 3167 4404 0853 3167 4404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta persembahan Histori Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri.
News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih kembali dalam komunikasi bisnis. Tema kita adalah brand equity, seluk-beluk mengukur brand Anda. Anda juga bisa dengar di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Masih bersama dengan narasumber Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting. Baik Pak Roni dan partisipan yang lain, saya ke redaksi dulu. Ada pertanyaan ini yang dititipkan ke redaksi lewat WA di 0821 3264 109. Karin? Iya, baik, ini sudah ada 2 orang yang bergabung dengan Sihab di Gedangan. Apakah pemberian merek atau nama dari suatu brand itu sangat diperlukan ketika kita baru saja mengeluarkan produk usaha kita? Nah, untuk pemberian nama sendiri, apa ada saran yang bagus? Biar pelaku usaha ini ketika mengeluarkan produk usahanya tidak asal memberikan nama di dalam brand tersebut. Kemudian yang kedua dari Hafiz di Krembung. Menerapkan teknik kualitatif dan kuantitatif pengukuran pada suatu brand apa dibutuhkan. Contohnya seperti rata-rata nilai transaksi dan mengevaluasi pengetahuan penyalur tentang misi brand yang akan kita buat. Kalau memang dibutuhkan, bagaimana ya caranya? Iya, Karin, yang pertama tadi siapa namanya? Sihab. Sihab ya. Baik, monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Saya jawab dulu yang pertama ya. Apakah pemberian brand itu penting? Ya, penting. Karena supaya bisa dibedakan. Brand itu sama seperti kita lah. Kenapa harus ada nama Sihab, nama Roni, nama Panji, dan sebagainya. Supaya bisa dipilah, bisa dibedakan dengan yang lain. Kira-kira itu. Ya. Kalau bisa dibedakan kan menjadi mudah untuk kemudian dikenali. Nah, kalau ditanya, secara namanya bagaimana? Kalau nama itu nomor 1 harus mudah diingat. Kita mesti mencari nama yang mudah diingat. Yang orang kalau lihat itu langsung dia ingat. Yang kedua, kalau nama itu mesti mudah dilafalkan. Jadi ketika dibaca itu melafalkannya mudah. Nah, karena itu kalau kita bilang brand, hati-hati. Karena kadang-kadang kalau kita masuk ke wilayah yang bukan geografis kita dan budayanya berbeda, itu cara bacanya bisa beda. Saya beri satu contoh, kalau nggak salah dari Jerman, pernah ada satu alat-alat dapur, alat-alat kepentingan dapur, kompor dan sejenisnya, alat masak, begitu, yang ikut pameran di Jakarta. Kalau kita orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah melihat nama brand itu langsung sangat ketawa. Kenapa? Karena itu bagi orang Jawa, dalam bahasa Jawa, nama brand itu menjadi seperti kata kotor begitu. Nah, itu kan menjadi nggak baik. Nah, jadi kita harus tahu persis bahwa yang pertama gitu kan mudah diingat, yang kedua mudah dilafalkan, tapi yang tidak baik tadi erat kaitannya dengan bahwa ini tidak boleh bias makna. Kalau ada bias makna itu menjadi berisiko. Brand kita mungkin terkenal tapi bukan untuk dibeli, tapi untuk dijadikan bahan tawaan. Yang berikutnya adalah enak didengar. Jadi nama itu kalau disebut enak begitu. Tadi salah satu yang sempat disebut Mas Panji tentang brand AMDK itu kan enak didengar. Atau yang baru saja beriklan, Santri. Itu enak gitu. Santri itu nomor 1 mudah dibaca. 2 mudah diingat ya, dibaca, dilafalkan ya, mudah diingat. Enak didengar. Dan relatif tidak bias makna. Tapi kalau suatu saat ada minuman beralkohol mereknya Santri itu bias makna. Orang akan jadi bingung nih maunya kemana. Jadi sekali lagi Mas Syihab, apakah pemberian nama penting? Penting untuk supaya kita mudah dikenali. Yang kedua, supaya tadi nama-nama brand tadi mudah diingat dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, menerapkan teknik kuanti dan kuali apa dibutuhkan? Itu bergantung. Kalau Anda waktu di awal-awal menemukan, kadang-kadang orang tertentu itu cuma pergi aja ke konsultasi misal ke suhu feng shui begitu. Ini enak nggak nih, bener nggak nih? Gitu. Ada lagi orang yang duduk di bawah pohon beringin dapat wangsit. Itu boleh aja. Tetapi nama-nama brand tadi mesti dikaitkan dengan apakah mudah dilafalkan, apakah enak didengar, apakah tidak ada bias makna, mudah diingat, dan seterusnya. Nah, mungkin yang dimaksud tadi adalah bagaimana mengukurnya. Kalau saya mengatakan mengukur, itu berarti udah kuantitatif. Gitu.
Jadi kalau mengukur itu udah pasti kuantitatif. Jadi bisa brand itu diukur secara kuantitatif. Tetapi kalau kita mau mengatakan perseptual ya, persepsinya gimana nih, itu melakukan kualitatif juga boleh. Kombinasi di antara keduanya menjadi sangat baik. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui. Karena brand itu kalau kita sebut dengan brand equity, gitu kan. Ketika kita bicara tentang ekuitas merek, berarti kita melihat 3 komponen dasar. Persepsi konsumen. Nah, dari persepsi konsumen itu ada nggak nanti efek negatif dan efek positif atau efek positifnya? Persepsi konsumen itu kan bergantung pada respon ketika dia melihat, ini air santri dikeluarkan oleh Pondok Sidogiri, gitu kan. Orang terus merasa, kalau saya minum ini jadi sejuk, jadi enak, maka kita bisa perhatikan pertumbuhan AMDK santri itu luar biasa dalam waktu yang sangat pendek. Nah, dampaknya adalah muncul efek positif. Nah, kalau ada efek positif, maka akan menjadi muncul nilai yang dihasilkan. Nah, ini kalau kita pahami, kita mengukur itu untuk melihat semuanya. Jadi dampaknya nanti brand itu akan menjadi nilai. Maka di dalam corporate valuation atau penilaian perusahaan ada satu komponen brand. Nah, kalau semakin kita terkenal dan terkenal karena positif, maka itu akan menjanjikan munculnya pembeli. Maka nanti pangsa pasar atau market share akan berpotensi jadi besar. Nah, kalau jadi besar, pendapatan jadi besar, maka otomatis itu akan berdampak pada profit. Kira-kira itu, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Iya, bicara tentang brand, saya ingin ajak ngobrol Bu Ju ini yang ada di partisipan. Karena tadi sempat di awal, beliau menyampaikan lagi bisnis online, all shop, terus dropship gitu ya. Bu Ju, kalau melihat dari order yang sering banyak diterima ini, apakah lebih banyak mainnya ke brand atau memang produk yang mereka gunakan tanpa harus melihat brandnya terlebih dahulu, Bu Ju? Saya soalnya kan kalau OL shopnya itu suka nyari barang yang unik gitu loh. Jadi contohnya apa, Bu Ju? Ya mamanya ada kerajinan atau handicraft barang gitu ya? Yang atau yang digunakan sehari-hari tapi kelihatannya sepele tapi perlu gitu loh. Jadi ada alat rumah tangga tapi kelihatannya kecil tapi itu perlu. Nah, itu juga saya ngambil gitu. Ada juga karena titipan temen. Jadi saya banyak ngambil yang unik-unik aja. Jadi begitu saya posting gambar orang akan tanya gitu loh. Oh, itu apa gitu. Jadi baru kemudian mereka beli gitu. Kalau brand rata-rata karena ngambil dari teman ke teman rasanya brandnya belum masuk lah brandingnya. Atau barangkali nggak ada brandnya sama sekali gitu. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Gitu. Karena udah dari UMKM teman-teman gitu. Kadang-kadang kalau melihat kemasannya lucu, unik gitu ya, dan kebetulan lagi butuh, difungsikan gitu, akhirnya beli. Iya, karena itu. Banyakan karena itu. Baik. Ya, saya coba sapa satu di antara partisipan yang lain, yaitu Pak Halim ya. Selamat pagi Pak Halim. Pak Halim, selamat pagi. Sepertinya Pak Halim hanya memonitor ini. Baik, terima kasih Pak Halim untuk kesempatannya sudah join di Zoom-nya Suara Sidoarjo. Baik, kembali ke Pak Roni. Pak Roni, saya jadi ingat beberapa waktu lalu ini ada perusahaan begitu ya, ketika merek istilahnya, lebih tepatnya merek atau brand. Nah, ini masyarakat mengira ini produk dari luar negeri, padahal merek brand ini sebenarnya dari Bandung, merek brand pakaian begitu ya. Dan merek yang cenderung ke istilahnya itu mungkin kan nggak banyak sih sebenarnya, atau nggak dominan ya. Tapi masyarakat kita kan lebih banyak condong kalau membeli produk luar negeri itu kan kelihatannya lebih lebih eksklusif atau lebih menarik begitu ya, meskipun itu produk dari luar gitu, meskipun itu produk dari dalam negeri yang diekspor keluar kemudian
assembling di sana dan kemudian dilempar kembali ke dalam negeri. Kemudian juga fenomena yang lain adalah saya pernah tahu juga ada produk HP yang harus berganti merek supaya produk ini bisa tembus ke internasional begitu. Monggo Pak Ren. Iya, terima kasih Mas Panji. Sebelum saya masuk itu tadi ada Bujulek ya. Itu saya ingin menyampaikan begini, jangan terbalik ketika brand itu. Jadi orang-orang membeli itu karena brandnya Bujulek, bukan karena produk yang dijual Bujulek. Berarti karena itu brand ambassador-nya Bujulek lebih ini ya, lebih menarik gitu ya. Jadi begini, Bujulek kan dalam tanda kutip sebenarnya buka toko tapi virtual, kan begitu. Nah, orang-orang kemudian membeli lewat Bujulek, begitu ya kalau saya nggak salah tangkap. Iya, betul. Nah, maka sebetulnya yang sedang berkembang itu adalah brand Bujulek. Respon pelanggan kepada Bujulek itu sangat tinggi, sangat bagus, sangat positif. Sehingga mereka kemudian berada pada satu titik. Apapun yang dijual, kalau Bujulek yang jual, mesti bagus. Maka mereka tidak akan peduli dengan brand produk itu. Gitu. Nah, sama seperti kalau kita pergi ke tempat-tempat tertentu ya, kadang-kadang ada istilah mahal itu berarti berkualitas. Maka dengan sengaja toko-toko tertentu itu menyediakan produk yang dengan dipasang harga tinggi-tinggi. Maka orang datang kemudian karena melihat selama ini toko itu pelayanannya sangat baik. Mohon diingat tadi di awal saya mengatakan ada produk dan ada layanan. Tapi karena produk itu cenderung relatif mirip-mirip, maka kualitas layanan yang kemudian menjadi kekuatan. Nah, orang mengatakan kalau saya beli di sini pasti bagus. Contoh lagi adalah kalau di Surabaya misalnya, itu mobil bekas. Showroom mobil bekas tertentu itu luar biasa ramainya. Kenapa? Karena orang percaya kalau beli mobil bekas dari showroom yang ini berarti bagus, apapun mereknya. Nah, ini yang mesti dipahami. Jadi ada dua tahapan memang. Yang pertama adalah brand dari produk itu, kalau kita ngomong barang. Yang kedua, itu adalah brand dari penjualnya. Nah, kalau penjualnya ini sudah kuat, boleh dibilang apapun yang dijual akan laku di sana. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya masuk ke yang Mas Panji sampaikan. Mas Panji, brand itu perseptual. Gitu. Kalau yang tadi dikatakan kualitatif kan, oleh salah satu yang merespon kita, dan itu perseptual karena dimulai dari respon dari pelanggan. Nah, karena itu persepsi pelanggan atas kualitas produk barang atau jasa memang jadi penting. Nah, di Indonesia ini entah karena apa, pokoknya kalau saya tangkap secara sederhana, berkembang pemikiran kalau produk itu kualitas, kalau produk itu datang dari luar negeri atau impor, maka produk itu baik. Kedua, kalau produk itu kualitas ekspor, berarti baik. Maka orang kadang-kadang sengaja membeli yang, ini ekspor, maksudnya ini adalah kualitas ekspor. Orang-orang lain lagi kemudian berpikir bahwa kalau begitu saya akan memasang brand yang menyebabkan orang berpikir bahwa ini adalah brand dari luar negeri. Jadi itu perseptual. Saking menariknya Mas Panji, bahkan ada produk-produk di Indonesia ini yang menarik. Diproduksi di Indonesia, dikirim ke luar negeri, dikemas dan dijual balik ke Indonesia sebagai produk impor. Itu ada. Nah, suatu saat saya mendengar ada seorang pengusaha dari Bali yang pergi ke Malaysia, membeli lembaga pendidikan di Malaysia. Dan yang dijadikan mahasiswa itu adalah orang-orang Indonesia. Jadi hal yang seperti ini memang menarik. Entah bagaimana orang Indonesia ini punya kecenderungan bahwa kalau yang dari luar negeri itu pasti lebih baik. Sehingga orang-orang kemudian juga berpikir, kalau gitu saya buat aja produk saya pasang di luar negeri. Saya adalah salah satu contoh lah orang yang suatu saat sangat terkejut gitu. 2 kali saya sebetulnya terkejut. Yang pertama, itu adalah suatu saat saya pergi ke satu negara maju gitu. Nah, karena waktu itu musim gugur, saya butuh satu sweater gitu. Saya beli sweater ini. Tanpa saya perhatikan, saya beli di toko itu karena saya memang mau cepat-cepat gitu. Sampai di tempat, saya pas buka, saya kaget ada tulisannya Made in Indonesia.
produk Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus. Cuma entah bagaimana orang kita ini berpikir kalau bukan dari luar negeri itu nggak bagus. Kalau produk dalam negeri kalah dengan luar negeri. Akibatnya kemudian kita membuat brand yang kesannya dari luar negeri. Gitu. Kira-kira itu Mas Panji. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di SMS 08213264 109 dari Mas Wahyu di Krian. Kalau bicara tentang brand sama produk, lebih baik mana untuk mereka yang awal-awal terjun di bisnis? Itu pertanyaan pertama dari Mas Wahyu di Krian. Kemudian pertanyaan berikutnya lewat WA, saya ke Karin. Karin? Iya, jadi ini sudah ada satu pertanyaan lagi dari Mutia di Sidoarjo. Langkah apa yang harus dilakukan jika kompetitor saya ini tiba-tiba menaikkan tingkat kampanye iklan mereka, seperti pemberian diskon, harga jual, dan produk lainnya? Baik, monggo Pak Roni. Ya, terima kasih. Tentang brand versus produk, mana yang lebih penting? Mohon dipahami, brand itu muncul akibat kualitas produk. Jadi respon dari pelanggan itu kan muncul akibat kualitas produk, kualitas layanan. Jadi kalau ditanya pada saya, mana yang lebih duluan gitu, brand atau produk? Saya bilang produknya. Kuatkan produk Anda, maka brand Anda akan luar biasa menguat. Kita hari ini mengatakan, saya minta maaf ini ya, misalnya, contoh, Pertamina. Nah, Pertamina sebagai perusahaan minyak, kenapa nggak gede-gede amat gitu? Karena di mana kita ini sebagai negara, kalau ada proyek-proyek minyak yang besar, kita berikan kepada perusahaan asing. Sehingga Pertamina, pengalaman untuk mengerjakan proyek-proyek yang besar, itu menjadi kalah pengalaman sama yang asing. Nah, sekarang ini Pertamina diberi peluang, maka dalam waktu pendek, Pertamina tiba-tiba bagus gitu loh namanya, brandnya. Jadi itu, produk kualitasnya itu didulukan. Kalau produknya bagus, maka brand akan muncul. Sekarang yang kedua, bagaimana kalau saya mau cepat? Boleh. Anda boleh bikin brand asing dan sebagainya. Silakan. Tetapi satu yang penting, tidak mungkin Anda membuat brandnya besar, dengan pengiklanan yang besar, tetapi ketika orang membeli, kualitas produknya jelek. Karena ketika kita melakukan iklan, itu akan membangun yang namanya ekspektasi, harapan. Nah, harapan itu minimal harus setara dengan realita. Kalau boleh, realitanya lebih tinggi dibanding harapan. Sehingga orang akan mengalami yang namanya surprise. Kalau enggak, maka orang malah kecewa. Ah, ini iklannya aja gede, waktu dibeli ternyata jelek banget. Gitu. Kebayang nggak Anda misalnya dapat iklan, makanan yang paling enak se-Sidoarjo, gitu kan. Ketika Anda datang ke sana, ternyata terlalu asin. Atau ada bagian dari makanan yang basi. Anda nggak akan mau datang lagi. Gitu. Jadi kalau tadi itu dikaitkan kemudian bagaimana dengan langkah-langkah kompetitor kalau mereka menaikkan aktivitas beriklan dan sebagainya. Begini, bisnis itu salah satu penunjangnya memang adalah komunikasi pemasaran. Komunikasi pada pelanggan supaya dikenal. Kalau orang tidak mengenal, maka dia tidak akan membeli. Saran saya, kita memang harus melakukan iklan itu. Iklan itu dalam dua jenis sebetulnya. Satu yang namanya iklan berbayar. Berarti kita masuk ke media massa, media konvensional, kita buat banner gitu kan, panduk di mana-mana supaya orang mengenal. Tetapi iklan itu juga sebetulnya bisa saja muncul yang tidak berbayar. Apa itu yang tidak berbayar? Beri kualitas produk yang baik, beri kualitas layanan yang baik kepada pelanggan. Kalau pelanggan merasa semuanya itu baik dan kualitas layanannya nempel betul pada dia, dia akan secara otomatis menjadi marketer kita. Nah, kalau kondisinya kita sama-sama gimana? Ya, carilah cara supaya mudah dilihat, mudah dikenali. Gampangnya begini, saya bisa menghasilkan nasi goreng yang paling enak di Sidoarjo, tetapi nggak ada yang tahu, siapa yang mau beli. Jadi pilihannya memang begitu, harus dilakukan. Komunikasi pemasaran itu harus dilakukan. Kira-kira itu, Mas Panji. Ya, di Zoom saya juga sampaikan selamat datang untuk partisipan.
ada Pak James Haba dan juga ada Pak Paul Tanesip. Selamat pagi Bapak-bapak. Oke. Selamat pagi. Ini dengan Pak Paul atau Pak James? Pak James ini. Ya, dua-duanya baru nyampe. Selat Makassar. Oh gitu. Yang baru nyampe ini. Yang dari Selat Makassar yang mana ini? Pak James atau Pak Paul? Pak James itu Pak. James. Saya sendiri Pak. Oh Pak James. Ya. Oke baik. Ya dari Balikpapan ini. Dari Kalimantan. Kalimantan Timur ya. Baik. Ya dari Pak. Balikpapan menuju Makassar. Ya. Baik. Selamat datang tentunya di Zoom Suara Sidoarjo dan mudah-mudahan ke depan ini juga semakin intens gitu ya. Baik, Pak Roni, saya ada pertanyaan untuk Anda ini Pak Roni. Ketika kita sudah memasarkan produk, sudah memakai brand A, tapi ke depan mungkin ada satu di antara inovasi dari perusahaan yang kita lakukan, apakah diperbolehkan untuk mengganti brand? Oke. Boleh Mas Panji. Di bisnis itu apa aja boleh. Cuman masing-masing ada risiko. Jadi ketika kita mengganti brand, itu berarti kita harus mengubah apa yang ada di dalam ingatan para pelanggan. Jadi kalau brand mau diganti, itu harus ada cara yang sangat terstruktur, sistemik dan masif, gitu kan, untuk mengubah ingatan orang. Jadi ditempel terus. Biasanya ada 3 tahapan. Yang pertama, pakai brand yang lama itu terus diingatkan bahwa sebentar lagi kami akan punya wajah baru misalnya. Nanti kemudian muncul sama-sama 2 brand itu muncul, kami sedang ingin berganti wajah atau berganti kulit. Nah nanti ujung akhirnya itu murni brand yang baru, itu didorong. Nah, ketika brand yang baru itu di awal karena mengganti, maka memang komunikasi pemasarannya mesti masif. Sedih itu. Nah, kalau kita lakukan, harus dilakukan dengan cepat. Karena kalau dicicil lambat-lambat, yang lama nggak hilang-hilang, yang baru nggak berhasil masuk. Malah buang-buang biaya. Gitu. Misalnya, ini Pak James ini kan kapal begitu ya, Pelni gitu. Nah kalau Pelni ini suatu saat diganti menjadi Indonesia Berlayar gitu misalnya, itu tidak mudah untuk menghapus ingatan orang yang sudah puluhan tahun bahwa ada brand yang namanya Pelni. Tidak mudah untuk itu. Sangat besar karena mengingatkan kepada semua orang. Hari ini kita juga masih selalu pakai istilah odol gitu. Pada pasta gigi. Padahal odol itu nama merek. Mereknya udah nggak ada di Indonesia, udah lama. Iya betul. Itu seingat saya sejak zaman Belanda odol itu. Nah, ini yang mesti jadi perhatian kita lah. Ongkosnya sangat mahal, Mas Panji, untuk bisa itu. Tapi dimungkinkan itu dilakukan. Bisa. Iya, apapun dalam bisnis dimungkinkan ya Pak Roni ya, asal jangan ambil keputusan untuk rugi gitu. Karena dalam bisnis kan harus untung. Saya lihat Pak James juga memakai uniform kebesaran seorang nahkoda ini. Pak James. Iya, pertanyaannya ini Pak, kalau misalnya menurut Anda Pelni ganti brand gimana Pak respon masyarakat? Karena image atau brand ini kan sudah melekat begitu kuat ya di masyarakat begitu ya. Ini tanya saya atau Pak James nih Pak? Pak James. Oh sorry. Nah suaranya nggak muncul nih Pak James. Mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu Pak James. Iya. Oke silakan Pak James. Iya. Ya, jadi kalau Pelni ini kelahiran dari zaman Belanda, KPM dulunya. KPM dasar asal awalnya itu dari pemilik Belanda. Jadi diserahkan ke Indonesia melalui PT Pelni tahun 1947. Kalau mau diganti namanya, ini semua orang di pulau-pulau di Indonesia bagian timur, orang cuma taunya Pelni. Kalau diganti brand,
malah mereka bingung. Jadi kalau bilang Pelni, sudah langsung otomatis mereka bergerak dengan sendirinya. Artinya komunikasi dengan Pelni sudah berjalan secara konvensional, dan kualitas pelayanan harus ditingkatkan juga karena perkembangan zaman teknologi yang begitu pesat, kita harus mengikuti perkembangan. Jadi mungkin ada kurang lebihnya, untuk mengganti brand kelihatannya sangat sulit ya. Gitu ya, baik. Kalau di Pelni sendiri untuk transportasi laut yang di wilayah timur ini pemain satu-satunya gitu ya Pak James ya? Atau ada yang lain? Ya, di Pelni ini ada. Jadi kapal Pelni, kapal penumpangnya ada 33. Terus dikasih Bapak Presiden Jokowi, jadi total kami untuk kapal Pelni ada 142. Tersebar di berbagai Indonesia bagian timur, tengah maupun barat. Dari Siau sampai di Rote di NTT. Jadi kapal Pelni semua memasuki sampai di perbatasan. Jadi intinya untuk mengganti brand Pelni kelihatannya susah kelihatannya ya. Karena orang-orang pulau-pulau itu cuma taunya Pelni gitu. Kalau itu selain Pelni di sana di transportasi laut ada pemain atau ada kompetitor yang lain nggak Pak? Atau mungkin Pelni satu-satunya yang di sana? Pelni satu-satunya. Karena ada perusahaan lain tapi sistemnya port to port, misalnya dari Surabaya menuju Balikpapan. Tapi itu swasta. Kalau dia tidak berani Surabaya, Balikpapan sampai Tarakan Nunukan karena perhitungannya di bahan bakar. Satu, kedua di situasi pandemi ini penumpangnya tidak begitu banyak karena perekonomian lagi lesu. Jadi satu-satunya yang berani untuk ke seluruh penjuru pulau-pulau hanya Pelni. Karena Pelni ada bantuan dari pemerintah dalam hal ini, yaitu yang namanya PSO. Mungkin Coach Roni tahu itu, Public Saving Obligation. Kira-kira itu. Ya, baik. Meski pemain satu-satunya di wilayah-wilayah tertentu, tapi tetap produk dan juga kualitas jasanya untuk hal ini tetap menjadi nomor satu, begitu ya Pak James ya? Ya, harus ditingkatkan memang. Pelayanan harus ditingkatkan. Karena kita prinsip di Pelni itu, kami datang bukan untuk dilayani, tapi kami datang untuk melayani. Itu prinsip Pelni sekarang. Baik, terima kasih Pak James untuk waktunya dan juga sukses serta lancar untuk aktivitasnya. Terakhir saya ke Pak Roni ini sebagai penutup dalam komunikasi bisnis kita untuk materi kita terkait dengan brand equity. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji. Brand equity itu adalah bagian dari aset yang sifatnya intangible, tidak bisa disentuh karena lebih berupa konsep bayang-bayang. Tetapi pada saat ini di dalam bisnis itu cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi daripada aset-aset yang sifatnya tangible, yang fisik. Contoh, ada hotel yang tiba-tiba brandnya berganti, itu belum tentu hotel yang baru itu bisa direspon dengan baik oleh pasar. Padahal barangnya sama. Kenapa? Bangunannya sama. Tetapi ada faktor brand. Nah, karenanya brand itu mesti kita ukur dari waktu ke waktu supaya kita tahu sampai di titik mana kita ini. Ada 3 elemen Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pangsa pasar efektif, atau orang suka bilang tentang market share yang efektif. Itu artinya apa? Jumlah pangsa pasar kita dari seluruh segmen. Jadi kita kan mungkin ada jualan kepada kelompok tertentu. Orang misalnya segmen usia kan usia tua, usia menengah sampai yang muda. Nah, masing-masing segmen itu penjualannya berapa. Nah, ini dibandingkan dengan pangsa pasar ini, jumlah persentase kepemilikan, sehingga kita langsung tahu nih kita kuat di mana. Yang kedua adalah harga relatif. Harga relatif itu begini, harga produk brand yang kita jual itu kita bandingkan dengan rata-rata harga produk kompetitor. Misalnya saya jualan margarin, harga margarin saya itu pada ukuran yang sama, misalnya katakanlah 1 kilogram itu berapa, kita bandingkan dengan harga rata-rata produk-produk yang menjadi kompetitor kita. Nanti di situ akan kelihatan
kita sebetulnya lebih tinggi atau lebih rendah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah durability. Durability itu adalah kesanggupan kita untuk bertahan lama. Maka kita akan ukur prosentase customer atau pelanggan yang akan membeli brand kita pada tahun depan. Nah, biasanya para marketing manager itu wajib mengukur 3 ini sehingga bisa mempertahankan posisinya di dalam rapat direksi gitu misalnya. Untuk kemudian bisa diambil langkah tahun depan kita mau ngapain, bagaimana caranya supaya brand kita lebih terkenal. Apakah yang tadi dikatakan perlu melakukan masif lagi iklan, atau kita mau masuk kepada model-model promo yang lain supaya respon pasar baik dan efektif market share kita meningkat. Kira-kira itu Mas Panji yang harus jadi perhatian kita. Nah, yang terakhir, apa yang tadi kita bahas, ada kecenderungan kan membahas 2 hal sebenarnya, kualitas produk dan kualitas layanan. Kalau kita mau brand kita bagus, mau tidak mau, kualitas produknya harus bagus. Supaya bagus kualitas produknya, maka tolong diperhatikan semua lini bisnis. Sehingga standarnya itu relatif tetap. Kalau bisa meningkat. Tapi jangan terlalu fluktuatif, naik turun. Yang kedua adalah kualitas layanan. Maka setiap orang yang menjadi anggota dari organisasi itu perlu untuk belajar tentang bagaimana menghadapi konsumen dengan sangat baik. Contoh yang paling gampang begini. Kalau Anda punya outlet, misalnya makanan lah, mulai dari tukang parkir, juru parkir yang ada di depan, satpam atau security yang ada di depan, sampai dengan kasir dan orang-orang di dapur yang bagian mengantarkan makanan pun, itu semua harus memiliki standar layanan yang prima. Karena satu saja ada sentuhan dengan pelanggan yang membuat mereka kecewa, itu bisa memunculkan yang namanya respon positif negatif. Nah, kalau negatif ini akan ke depannya tidak baik untuk peningkatan pangsa pasar dan menjaga loyalitas pelanggannya jadi rendah. Kira-kira itu Mas Panji. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Roni dan juga untuk Bapak Ibu partisipan yang lain. Mungkin untuk Ibu Julek bisa kasih brand sendiri ya ketika ada permintaan, karena yang disampaikan Pak Roni tadi personal brandingnya ini lebih mencuat daripada produknya ini. Gitu ya Bu Julek ya. Baik, terima kasih untuk sekali lagi untuk partisipan yang lain yang sudah bergabung dan juga untuk sahabat-sahabat di Radio Praja Angkasa Trenggalek dan Radio RGR Tulungagung juga terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Roni dan semuanya. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas, sukses. Salam sukses selalu. Ya, demikian tadi sahabat komunikasi bisnis bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, Brand Equity, seluk-beluk mengukur brand Anda. Saya Panji juga pamit. Terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.